Ji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Abian Setiawan Hadi, Isnan Wisnu Pratama Prasetyo, dan Muhammad Dafa Adhari. Di sini kami membuat aplikasi untuk kasir, barber kasir gitu. Dan di sini kami mempunyai 3 level atau role dalam aplikasi ini, yaitu ada admin, ada barber, dan ada kasir. Admin ini fungsinya untuk memonitoring seluruh seluruh barber yang kita punya untuk aplikasi ini. Pertama, saya masukkan username admin terlebih dahulu dan passwordnya. Nah, di sini ada aplikasi, dan di sini ada halaman admin. Di dalam apa halaman admin ini ada histori transaksi. Transaksi historinya dari setiap barber cabang yang dibuka oleh untuk aplikasi ini itu ada tanggalnya, tanggal transaksi setiap barber tersebut. Menunya ini menu kayak kategori untuk cukurnya itu misalkan cukur dengan cuci rambut dan segaya rambut gitu. Kemudian barber itu eh, kepala cabangnya, dia cabangnya itu namanya Azmir, dan kasirnya itu namanya Kas misalkan. Nomor ID ini tidak terlalu perlu karena hanya untuk langganan tertentu saja. Kemudian di dalam kasir ini kan misalkan dia membayarnya itu kan 35.000. Apa, harganya itu 35.000 cukurannya, dibayar dengan 50.000. Di sini sudah ada kembaliannya otomatis, yaitu 15.000 sampai seterusnya seperti itu. Di sini ada filter. Filternya itu ada all ini untuk semua tanggal gitu. Misalkan today, untuk today, nah hari ini gitu. Bulan bulan bisa kita pilih bulannya itu Januari, Februari, Maret sampai Desember gitu di sini. Oh iya, tahun kayak tinggal pilih per tahunnya. Jadi sangat simpel aplikasinya, jadinya bisa monitoring uh, dalam jangka panjang gitu untuk all-nya. Nah, ini dengan aplikasi ini kita bisa melihat pendapatannya. Nah, ini pendapatannya. Pendapatannya itu 389.000. Keuntungannya itu segini. Keuntungannya bisa kita lihat. Nah, ini untuk gaji. Jadi kita tidak perlu menghitung secara manual gitu. Dan untuk keuntungan dan gaji dari setiap barber yang kita buka gitu, kepala cabangnya. Dan untuk kepala cabang gajinya dan kasirnya. Kemudian di sini ada register. Register ini buat meregister kepala cabang gitu. Misal kita membuka cabang baru lagi, kita bisa daftarkan di sini. Karena kan admin ini untuk memonitoring seluruh barber gitu, cabang barbernya. Kita bisa pilih, kita bisa masukin nama, nick, alamatnya, username, password, pilihan passwordnya, gendernya ini kita bisa pilih nih, gender. Terus jobnya itu bisa jadi kasir atau barbernya. Nah, kita bisa ngisiin dia mau kita jadiin kasir atau barber gitu. Tapi hanya admin yang bisa seperti itu. Kemudian member-member ini member yang sudah langganan banget ya, maksud saya tadi di awal history ini. Sebenarnya tidak terlalu perlu gitu. Ini hanya pelanggan setia aja yang kita bisa daftarkan di admin ini. Sini ada ID membernya, nama member, tanggal lahir, email, alamat, dan tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya. Kemudian kita beralih ke ini, ke halaman barber-barber ini. Kita yang sudah jelaskan tadi ini untuk kepala cabang tadi yang kita sudah misalkan kita daftarkan di halaman admin ini. Kita masukkan username-nya dulu. Nah, di sini barbernya. Barber ini yang kepala cabangnya sudah kita buat, misalkan tadi kita registrasinya sebagai kepala cabang ini. Nah, kepala cabang ini eh, berfungsi untuk memonitoring lagi, monitoring dari kasir
untuk monitoring barbernya dia itu terkhusus kasirnya itu namanya si kas ini nih. Dia bisa monitoring dari jauh gitu jadinya. Tidak perlu repot-repot harus repot-repot ke barbernya terus gitu. Kita bisa monitoring nih si kas ini dia sudah melakukan transaksi apa aja gitu. Dari pembayaran berapa seperti kita lihat di admin. Kalau di admin tadi khususnya buat semua barber dan kasir bisa transaksinya. Kalau ini hanya eh, kasir si kas dong kita bisa lihatnya dari member ID-nya sudah kita jelaskan tadi. Kemudian barber info. Nah, ini barber info ini barber yang kita daftarkan tadi admin. Misalnya kita tadi masukin kan ada nama, address, ID-nya, gendernya, salary gitu kan. Ini ada tabel transaksinya. Ini sih kalau hanya untuk barbernya. Kemudian kita jelaskan yang kasir, role kasir ini. Kasirnya itu kan kas namanya tadi ya. Nah, di kasir ini barber yang dipegang Azmir ini punya kasir namanya kas. Nah, setiap orang habis nyukur ini nanti dia yang mencatat eh, yang keinginan dari user tadi. Dia kan seperti yang tadi saya dijelasin tuh ada kategorinya mencukur, habis itu dicuciin tuh rambutnya, terus bisa milih gaya rambut juga sih, mau seperti apa gitu. Nah, ini barbernya kan kepala kita tahu tuh, kepala cabangnya kita tuh misalkan setiap mau ditugaskan pasti kita tahu ya kepala cabangnya siapa. Tadi kan kita kan Azmir tuh namanya. Tinggal masukin barbernya itu Azmir, tanggal berapa, ini ID member, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Terus kemudian pembayaran berapa, proses. Nah, history ini adalah proses yang tadi transaksi yang sudah kita buat gitu. Tadi di sini. Nah, history ini nih, historinya yang sudah saya jelaskan. Add member, nah ini member yang kita sudah langganan banget gitu. Kita jadi untuk mendaftarkan member tuh lewat kasir. Kita daftarkan dari kasir cabang tersebut. Nah, ini kasir info yang sudah saya jelaskan tadi. Kasir infonya. Di sini ada total keuntungan, eh, em, barber cabang tersebut. Nah, datanya ada 11 gitu kan. Gendernya apa. Nah, ini membernya. Kita bisa lihat juga membernya siapa aja yang tadi kan. Ada Farhan. Nah, ini Hafiz. Di sini ada ID member, nama member, tanggal lahir, dan email, dan alamat. Itu sih hanya segaris besarnya yang sudah kami buat di sini. Ini untuk database-nya. Kita membuat member, transaksi, dan user dalam tabelnya. Nah, itu aja sih untuk demo aplikasinya ini. Untuk penjelasan codingan bisa ini sih dijelaskan oleh Abian dan Isnan nih. Terus siapa aja yang mau jelasin? Mau ganti share screen nggak nih? Boleh kalau ada yang mau share screen untuk menjelasin yang tadi apa? Nah, ya boleh. Untuk menjelaskan codingan di view-nya itu kan sebagai UI-nya.
Nah, di NetBeans ini, NetBeans ini, mana ya? Nah, di NetBeans ini dalam project tersebut ini kita masih memakai metode MVC, yaitu eh, model controller view. Nah, di controller ini untuk membuat function yang ada di setiap halaman tadi sudah kita buat itu di admin, barber, kasir, terus barbershop ini untuk keseluruhan aplikasinya ini, terus tabel kontrol untuk apa membuat function tabelnya. Di model ini ada connection database, kemudian fungsi library. Nah, sini kita buat juga membernya, profit buat session, transaksi model dan usernya. Kita taruh di model. Kemudian di view ini untuk UI GUI-nya ini kita taruh di view. Karena untuk tampilan di depannya ada adminnya, barber, kasir, login, dan password. Eh, dalam kontrol admin ini saya eh, sudah masukkan function library-nya ini. Dalam sini kan sudah dimasukin string query-nya itu dari database. Di select sum total harganya itu dari transaksi yang ada di database untuk username barbernya. Nah, ini untuk salary. Untuk mencari salarinya itu keuntungan dari setiap cabang barber tersebut gitu. Menggunakan string query database yang sudah kita buat di MySQL. Nah, di sini ada admin page-nya untuk function SQL-nya ini, untuk salary ini, untuk salary. Ini info kasir, ini tetap seperti tadi ini string. Nah, diambil dari database. Nah, total info barber nih. Jadi setiap komponen kita beri nama nih. Ada total info kasirnya. Stringnya itu menggunakan apa? Senam kasir, Java, swing, dengan Java swingnya. Dan di setiap string query-nya itu kita masukin eh, database-nya ini. Seperti barber, eh, controller barber juga sama seperti itu sih. Kita dari database dimasukkan ke dalam controllernya. Kemudian kasir juga seperti itu sih. Table control juga menjelaskan kan transaksi barber, model barbernya, transaksi member, transaksi admin, well user gitu. Udah selanjutnya dijelaskan oleh Dava ya. Oke, baik Bang Panji, boleh connection.java-nya dibuka. Oke, baik. Di sini ya, kita mengimport apa namanya library java.sql driver manager, lalu import java.sql SQL exception. Di sini lalu deklarasikan kelas connection untuk memanggil database. Gunakan function prepaid static java.sql connection. Di sini stringnya ada db driver, db underscore name, db underscore url, db underscore uname, db underscore password. Lalu ada kelas public static java.sql connection, open connection. Ini untuk memanggil kelas yang di atas, kelas yang telah dimasukkan keterangan database di atas. Lalu function library.java. Nah, di function library ini
kita pertama import library java.mat, lalu java.security, java.sql, java SQL result, java SQL, SQL exception, java util logging level, dan terakhir view admin page. Lalu di sini deklarasikan kelas function library. Lalu function library ini terdiri dari string password untuk membuat password. Lalu public boolean check username. Nah, ini untuk mengecek username sama yang telah tadi dijelaskan oleh Panji. Ini mengambil query-nya dari database juga nih. String query select from user where username. Bisa di scroll ke bawah Bang Panji. Oh ya baik, lalu langsung di member aja Bang Panji. Nah, member pun sama ya seperti ini. Apa namanya? Admin lagi. Page member terdiri dari public class member string. Stringnya itu ya berisi ID member, nama member, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dan email. Seperti yang tadi telah dijelaskan di demo itu ya. Nah, baru di sini deklarasikan kelas-kelasnya, lalu menggunakan function this ID member, lalu dipanggil. Nah, selanjutnya profit.java, Bang Panji. Nah, ini di profit.java ini kita em, membuat total keuntungan dan gaji. Sama seperti tadi, dibuat kelas, lalu kita panggil semuanya kelas-kelas tersebut seperti get total, get keuntungan, get gaji. Lalu session.java-nya, Bang Panji dibuka. Nah, session.java ini ada ID user, jenis kelamin, dan di stringnya ada nama, nick, alamat, level, username, dan password. Sama seperti tadi ya, kita buat kelas public, lalu dipanggil ada get ID user, set ID user, get jenis kelamin, set jenis kelamin, dan sebagainya. Lalu transaction.java Bang Panji dibuka. Nah, masih sama seperti yang tadi. Di sini kita deklarasikan kelas transaction integer ID. Lalu stringnya ada tanggal, menu, barber, kasir, member, integer total, uang bayar, diskon, kembalian. Nah, ini untuk membuat ID, tanggal, menu, barber, kasir, member, total, uang bayar, diskon, dan kembalian. Sama seperti tadi ya, dibuat kelasnya lalu dipanggil. Selanjutnya Bang Panji transaction model.java. Nah, di transaction model.java ini kita membuat tanggal, menu, barber, kasir. Nah, lalu dipanggil menggunakan query yang ada di database untuk memanggil data yang ada di string tadi. Selanjutnya user.java, Bang Panji. Nah, user.java juga ini kelas yang terdiri dari function private ID user jenis kelamin. Lalu private stringnya ada nama, nick, alamat, level, username, dan password. Sama seperti tadi ya, ini untuk memanggil kelas-kelas yang sebelumnya sudah dideklarasikan. Selanjutnya penjelasan view UI GUI-nya akan dijelaskan oleh Bang Isnan Wisnu. Oke, ini tampilan dari admin yang tadi.
Di sini ada history segala macam, history, registration, user, member. Mungkin lihat dari search-nya aja kali ya. Scroll ke bawah dong, Ji, tolong, Ji. Oh, nah, ini public list dari admin page-nya. Bisa dilihat dari segala macam, dari user, member, gaji, transaksi admin. Mungkin lanjut aja kali, Ji, lebih bercepat lagi dari beberapa page-nya. Nah, ini untuk dari percabang-cabang segala macam, dari transaction history. Di sini ada history, barber info. Lihat search-nya lagi, Ji. Di sini search dari barber page-nya. Di sini ada loading kolom transaksi, load kolom gaji, dan load barber transaction, show barber transaction di style barber, apa ini? Style barber table. Oke, lanjut lagi, Ji. Ini untuk desain di kasir. Di sini ada add transaction. Bisa dilihat segala macam dari data tersebut. Dan history, member, kasir info, dan members. Bisa dilihat dari source, Ji. Nah, ini search dari kasir. Di sini ada barbers, ada lot barbers, lot years, dan lot kolom gaji, kolom member, kolom transaction. Bisa dilanjut lagi, Ji. Oke, di sini ada tampilan dari login, ada username, ada password, dan ada button login. Coba lihat search-nya Bang Panji. Nah, ini untuk search untuk yang login tersebut. Sini ada import model, import view admin page, import view cache page, import model connection, import Java, dan sebagainya bisa dilihat. Di sini ada public class login. Public class loginnya di sini. Sini ada public void reset. Lihat di sini. Coba untuk yang password change Bang Panji. Dan ini untuk tampilan change password. Ini ada old password, new password, convert new password. Ini untuk mengganti password. Jika terjadi kesalahan atau lupa password bisa diganti. Download. Coba lihat search-nya. Sini ada input model connection sama kayak tadi. Ini sini ada public class password change-nya kayak gini. Udah. Nah, untuk uh, aplikasi ini sudah kami jelaskan dalam garis besarnya saja dalam setiap source code, setiap komponen dari controller, model, dan view yang sudah kami jelaskan. Untuk desain-desainnya sudah kami gambarkan seperti tadi dalam desain di NetBeans GUI ini dengan GUI seperti barber, admin, kasir, dan dari sampai halaman login dan password change. Kita juga memakai library-nya itu untuk menggunakan Swing, Calendar, MySQL Connector untuk mengoneksikan konektor ini, dan Calendar itu untuk menginput
date atau tanggalan setiap laporan yang kita sudah inputkan. Mungkin hanya ini saja dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.